Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zinta Ramadhaniati. Saya berasal dari kelas 1C, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan seputar makalah pengantar ilmu fikih yang menceritakan biografi singkat Imam Syafi'i yang dibimbing langsung oleh Ibu Nurul Rahmawati SPD MHI. Akan menyampaikan materi. Yang pertama ialah asal-usul Imam Syafi'i dan nasabnya. Yang kedua ialah kelahiran dan pertumbuhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ialah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Yang keempat ialah guru dan murid Imam Syafi'i. Yang kelima ialah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal. Dan yang terakhir ialah wafatnya Imam Syafi'i. Asal-usul Imam Syafi'i dan nasabnya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Khusay bin Hilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Abu Abdillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Maliki. Ialah keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Adalah saudara Hashim, ayah dari Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah SAW, dan kakek Imam Syafi'i berkumpul atau bertemu nasabnya pada Abdi Manaf bin Qusay, kakek Rasulullah SAW yang ketiga. Idris, ayah Asy-Syafi'i, tinggal di tanah Hijaz. Ia adalah keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah adalah Asdiyah. Al-Asdiyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil, Fatimah merupakan gadis yang banyak beribadah dan memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk-beluk Al-Quran dan As-Sunnah, baik usul maupun furu' atau cabang. Imam An-Nawawi berkata, Imam Asy-Syafi'i adalah Quraisy, berasal dari suku Quraisy, dan Muthalib keturunan Muthalib berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan. Sementara ibunya berasal dari suku Asdiyah, dan Imam Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i bin As-Sa'ib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW ketika masih muda. Kelahiran dan masa pertumbuhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Kelahiran Imam Syafi'i yaitu Idris bin Al-Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza di Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Askalan, sebuah kota pesisir. Lalu mereka tinggal di kampung Gaza yang sudah dekat dengan Askolan. Pada saat itu, Fatimah sedang mengandung. Idris sangat gembira dengan hal ini, sehingga ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamai Muhammad dan akan kupanggil dengan nama salah satu kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syafi'i." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza tersebut, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Anak itu dinamai Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Para sejarawan sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 1050 Hijriah, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat Imam Syafi'i lahir. Tempat yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota Gaza. Dan pendapat lain mengatakan di kota Askalan, dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman. Selanjutnya ialah masa pertumbuhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Ketika Imam Syafi'i dibawa ibunya ke tanah Hijaz, yakni kota Mekah, ada juga yang menyebutnya tempat dekat Mekah, mulailah Imam Syafi'i menghafal Al-Quran sehingga ia berhasil menampung hafalannya pada usia 7 tahun, dan juga hafal kitab
Muwatta karya Imam Malik dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ada yang mengatakan juga pada usia 18 tahun. Imam Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari syekhnya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i menaruh perhatian yang besar kepada syair dan bahasa dan juga adat istiadat mereka. Sehingga Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Qudzail. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Qudzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris. Maksudnya adalah Imam Syafi'i. Di samping mempelajari ilmu pengetahuan, beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah 10 batang panah tanpa melakukan satu kesilapan atau kesalahan. Beliau pernah berkata, "Cita-citaku 2 perkara, panah dan ilmu. Aku berdaya mengenakan target 10 dari 10. Mendengar percakapan itu, orang yang bersamanya berkata, "Demi Allah, bahwa ilmumu lebih baik dari memanah." Dan Imam Syafi'i yaitu di kota Mekah, di kota Madinah, di Yaman, di Irak, serta di Baghdad. Di kota Mekah, Imam Syafi'i mempunyai guru yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Al-Khudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Dan gurunya di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, dan Ibrahim bin Yahya. Dan gurunya di Yaman ialah Matroh bin Mazid, Hisham bin Yusuf Qadi. Irak ialah Muhammad bin Al-Hasan, Waqi bin Al-Jahri Al-Kufi, Abu Usama Hamad bin Usama Al-Kufi, Ismail bin Atiyah Al-Basri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri. Dan terakhir gurunya di Baghdad ialah Muhammad bin Al-Hasan. Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal ialah yang pertama Kitab Al-Um, yaitu sebuah kitab tebal yang terdiri dari 4 jilid dan berisi 128 masalah. Kitab Ar-Risalah Jadidah, yaitu sebuah kitab yang telah dicetak dan ditahqiq atau diteliti oleh Syekh Ahmad Syakir yang diambil dari riwayat Ar-Raba'in bin Sulaiman dari Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Atau sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam melakukan ijtihad adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua itu sunnah, baik yang mutawatir atau maupun yang ahad, yang ketiga ialah ijma' sahabat, yang keempat adalah kaul sahabi atau perkataan sahabat secara pribadi, yang kelima ialah qiyas, yaitu keharusan membawa furu' masalah baru kepada asal masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dalam nas. Yang keenam adalah istihab, menggunakan hukum yang sudah ada sampai ada hukum baru yang mengubahnya. Ialah wafatnya Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah dan menyebarkan ilmu dan mengarang di Mesir. Sampai hal itu memberikan mudarat bagi tubuhnya. Akibatnya ia terkena penyakit wasir yang menyebabkannya keluar darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaan itu dengan tidak memperdulikan sakitnya sampai akhir beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kesimpulan dari makalah saya ialah sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Husay bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib. Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir. Sampai hal itu memberikan mudarat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu,
Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak mempedulikan sakitnya. Sampai akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Masehi. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.